Setelah sempat tertunda karena ada masalah di pesawat saat akan berangkat ke Jakarta, rombongan besar timnas Jepang akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Samurai Biru ini mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat All Nippon Airways. Para pemain timnas Jepang yang merumput di Eropa datang terpisah. Mereka menyusul datang ke Jakarta setelah menjalankan tugasnya bersama klub masing-masing. Jepang akan menjadi lawan Indonesia pada pertandingan kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan berlangsung Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di SUGBK Senayan, Jakarta. Antusiasme masyarakat Indonesia untuk menyaksikan laga ini luar biasa. Lebih dari 60.000 tiket yang dijual, semuanya habis terjual. Pelatih Jepang Moriyasu Hajime ingin meraih kemenangan saat bermain di Jakarta juga saat melanjutkan laga tandang dengan Cina di matchday ke-6. Ia ingin Jepang secepatnya memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Walau demikian, ia menaruh respek kepada Indonesia dan Cina. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar, tetapi kami memperkirakan pertarungan yang sulit di kandang lawan, katanya. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan dua pemain kelahiran Belanda keturunan Indonesia, yaitu Tim Gaypens dan Dion Marks, akan menjalani serangkaian tes di Jakarta pada Kamis mendatang untuk proses naturalisasi. Ada dua yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya dua itu, kata Indra. Tim Gaypens merupakan pemain berposisi bek kiri kelahiran Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Gaypens memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Kini Tim Gaypens bermain untuk klub FC Emmen di Belanda. Sementara Dion Marks merupakan pemain berposisi bek yang lahir di Nijmegen pada 29 Juni 2005. Kini pemain berusia 19 tahun itu bermain untuk klub NEC Nijmegen di Belanda. Dion Marks memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Palembang. Kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Turnamen ini menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025. Namun, Indra Syafri belum bisa berbicara panjang lebar sebelum keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman, belum pasti. Kami sebagai pelatih hanya memberikan rekomendasi ada dua. Apakah itu bisa atau tidak, nanti tergantung proses federasi kita, kata Indra. Kevin Dix dikabarkan bisa main di laga timnas Indonesia versus Jepang, yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB. Menurut sumber yang diperoleh, proses perpindahan federasi Kevin Dix sudah kelar. Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark, menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 15 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa, 12 November pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kabar di atas tentu membahagiakan, sebab kehadiran pemain sekelas Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Ditambah lagi, timnas Indonesia kemungkinan tak bisa diperkuat sang bek andalan, Mace Hilgers, yang mengalami masalah hamstring sejak pekan lalu. Jika Mace Hilgers benar absen, Kevin Dix diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3. Sementara itu, jika Mace Hilgers di luar dugaan bugar, Kevin Dix akan diperankan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dikenal sebagai versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain bek tengah, pesepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai wingback kanan kiri, gelandang sentral hingga winger. Harapannya, kehadiran Kevin Dix dapat meningkatkan kemampuan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menjamu Jepang dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia ditargetkan PSSI meraih 4 angka dalam 2 laga di atas. Tambahan poin dibutuhkan Timnas Indonesia untuk memperlebar kesempatan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang hingga memainkan 4 pertandingan grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Bek Indonesia, Elkan Baggott, membagikan potret bahagia di Instagram. Ia mengunggah momen kembali merumput di lapangan pasca 2 bulan cedera. Elkan Baggott tampil membela Blackpool kontra Liverpool U21 di ajang Bristol Street Motor Trophy, Kamis. Ia bermain 45 menit di lapangan. Elkan Baggott pun sukses mengawal lini belakang tanpa kebobolan. Ia juga hanya salah 2 kali dari 25 umpan yang dilepaskan. Akurasi umpannya pun mencapai 92%. Pemain kelahiran Thailand ini mengungkap kebahagiaannya usai comeback dari cedera. "Senang bisa kembali ke lapangan lagi," ujar Elkan Baggott. Meski begitu, Elkan Baggott kembali tidak mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong selaku pelatih memilih pemain-pemain bertahan langganan seperti Jay Itzes, Mace Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Maarten Paes dan Justin Hubner memamerkan tukar jersey setelah keduanya bertemu di Jakarta untuk menjalani TC Timnas Indonesia. Personel Garuda dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada Minggu. Beberapa pemain tiba lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Maarten Paes sendiri sudah tiba di Indonesia sejak Rabu. Kiper FC Dallas itu memutuskan liburan ke Bali sebelum ikut TC di Jakarta. Adapun Hubner tiba sehari lebih awal dari jadwal TC yang ditetapkan. Keduanya sudah bertemu di Jakarta dan saling bertukar jersey klubnya masing-masing. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Maarten Paes via Instastory pada Minggu. Paes memberikan jersey Dallas miliknya bernomor 30, sementara Hubner menyerah jersey Wolverhampton Wanderers bernomor 67. Paes dan Hubner masuk daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada Jumat dan dilanjutkan melawan Arab Saudi pada Senin. Saat ini Indonesia menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 pertandingan, tim asuhan Shin Tae-yong sekali kalah dan 3 kali imbang. Dengan tersisa 6 pertandingan lagi, Indonesia harus memanfaatkan semua laga kandang. Karena itu laga melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting untuk mengamankan posisi. PSSI menargetkan minimal Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Kabar yang dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Ole Romeni, striker berbakat yang saat ini berkarir di Eropa, secara resmi menyatakan kesediaannya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan ini tentu saja menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang kini semakin solid di lini depan dengan tambahan talenta seperti Romeni. Sebagai penyerang yang memiliki skill mumpuni, kecepatan, dan naluri gol yang tajam, Ole Romeni berpotensi memberikan dampak signifikan bagi lini serang Indonesia. Kemampuannya dalam mengolah bola dan menciptakan peluang dari berbagai situasi menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selama ini, Romeni telah menunjukkan performa cemerlang di Eropa, mencatatkan statistik yang mengesankan dan mendapat pujian dari berbagai pihak atas konsistensi dan produktivitasnya di lapangan. Kehadiran Romeni diharapkan dapat menambah dimensi baru pada strategi permainan Timnas Indonesia yang kini tengah fokus meningkatkan daya serang di berbagai turnamen internasional. Kombinasi kemampuannya dalam mengeksekusi peluang serta kecepatan yang bisa mengejutkan lawan diharapkan akan meningkatkan daya saing Timnas dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kabar ini langsung disambut antusias oleh para pendukung Timnas Indonesia. Mereka siap mendukung perjalanan Romeni bersama skuad Garuda dan berharap kontribusinya akan membawa prestasi baru bagi sepak bola Indonesia. Sosok Romeni yang rendah hati dan semangatnya untuk berjuang demi lambang merah putih membuatnya semakin dicintai oleh para supporter. Di media sosial,
Ribuan fans menunjukkan dukungan dan antusiasme mereka. Tagar "Takshak Welcome All" dan Joachim Garuda Bersatu pun sempat ramai di lini masa, menunjukkan betapa besar harapan penggemar terhadap kehadiran Romeni.